Baru sebulan menikah, suamiku melarangku membuka satu ruangan terkunci di rumah kami, tapi saat kunci itu tak sengaja jatuh ke tanganku, aku menemukan rahasia yang mengubah seluruh hidupku dan membuatku menyesal pernah mengenalnya. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Pernahkah kalian merasa bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidupmu justru menjadi awal dari sebuah rahasia yang teramat kelam? Pernikahan indah yang kita impikan seringkali menyimpan sisi gelap yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kadang, rasa cinta yang terlalu besar membuat kita menutupi mata dari berbagai tanda bahaya. Kita memilih percaya, meski nurani berulang kali berbisik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ketika kebenaran itu akhirnya terkuak, rasa sakitnya bisa menghancurkan seluruh dunia yang telah kita bangun dengan penuh harapan. Ruang tamu rumah baru kami terasa amat hangat siang itu, dihiasi sinar matahari yang menerobos lewat celah jendela. Sela, wanita muda yang baru saja melangsungkan pernikahan sebulan lalu, tersenyum kecil sembari merapikan vas bunga di atas meja. Kehidupannya terasa sangat sempurna sejak menikah dengan Haikal, pria lembut, mapan, dan selalu memperlakukannya bak seorang ratu. Namun, di balik senyum bahagia itu, pandangan Sela sesekali terlempar ke arah ujung lorong rumah mereka. Di sana, berdiri sebuah pintu kayu jati berwarna gelap yang selalu terkunci rapat setiap hari. Rasa penasaran Sela sebenarnya sudah muncul sejak hari pertama mereka pindah ke rumah tersebut. Pintu itu menjadi satu-satunya sudut yang asing di tengah kehangatan rumah baru mereka yang serba modern. Setiap kali Sela bertanya dengan nada bercanda mengenai isi ruangan tersebut, raut wajah Haikal langsung berubah menjadi dingin dan tegang. Jangan pernah coba-coba membuka pintu itu ya, sayang. Ada barang-barang peninggalan almarhum keluargaku yang sangat sensitif di dalamnya, ucap Haikal malam itu dengan tatapan mata yang dalam dan penuh penekanan yang tak terpatahkan. Kepercayaan adalah fondasi paling utama dalam sebuah hubungan pernikahan. Namun, keterbukaan adalah tiang yang menyangganya. Tanpa kejujuran yang utuh, rasa curiga perlahan akan mengikis kedamaian di dalam rumah tangga. Hari-hari berikutnya berjalan dengan kecurigaan yang kian menumpuk di benak Sela. Meski Haikal tetap bersikap manis, memanjakannya dengan berbagai perhatian dan hadiah, ada satu kebiasaan aneh yang tak pernah luput dari pengamatan Sela. Setiap pagi sebelum berangkat kerja dan setiap malam sebelum tidur, Haikal selalu memastikan pintu kayu gelap itu terkunci rapat. Ia bahkan memegang sendiri kunci kuningan kuno itu, tak pernah membiarkannya tergeletak sembarangan di area rumah. Keanehan itu makin terasa ketika Sela memergoki Haikal berdiri sendirian di depan pintu tersebut pada larut malam. Suaminya hanya menatap pintu kayu itu dalam diam, dengan bahu yang bergetar seolah menyimpan beban yang amat berat. Saat Sela menghampiri dan menyentuh pundaknya, Haikal tersentak kaget dan buru-buru menyembunyikan kunci ke dalam saku celananya. Senyum canggung yang dilemparkan Haikal justru semakin memperjelas bahwa ada rahasia besar yang sedang ditutupi rapat-rapat darinya. Rasa percaya yang semula kokoh kini perlahan goyah digantikan oleh kebingungan yang menyiksa. Mengapa seorang suami yang mengaku terbuka harus mengunci satu sudut di rumah mereka sendiri? Mengapa senyum hangat Haikal selalu menghilang setiap kali mata mereka berdua tertuju pada pintu gelap itu? Sela mulai merasa asing di rumahnya sendiri, terjebak di antara rasa cinta dan ganjalan misteri yang belum terpecahkan. Sesuatu yang ditutup-tutupi secara berlebihan justru akan mengundang keraguan. Keharmonisan tidak bisa berdiri di atas misteri, sebab keraguan kecil yang dibiarkan akan tumbuh menjadi tembok pemisah dalam hubungan. Pagi itu, hujan deras mengguyur kota sejak subuh, menciptakan suasana dingin yang mencekam. Haikal tampak terburu-buru bersiap menuju kantor, karena ada rapat penting yang tak bisa ditunda. Dalam ketergesaannya mengenakan jas dan mengambil tas kerja di ruang tengah, sesuatu terjatuh dari saku dalam jasnya tanpa ia sadari. Benda logam kecil itu membentur lantai marmer dengan suara denting yang cukup nyaring,
namun tertutup oleh deru suara hujan di luar. Setelah mobil Haikal melaju meninggalkan pekarangan rumah, Sheila berjalan menuju ruang tengah untuk merapikan bekas sarapan. Pandangannya secara tak sengaja menangkap kilatan logam di bawah meja konsol. Dengan dada berdebar keras, Sheila berlutut dan mengambil benda tersebut. Benda itu adalah sebuah kunci kuningan antik berkilau, kunci yang sama persis dengan kunci pintu misterius di ujung lorong. Jantung Sheila berdegup kencang bak ditabuh genderang perang saat memegang kunci itu di telapak tangannya. Tangan wanitanya gemetar hebat antara ketakutan dan rasa penasaran yang sudah membakar jiwanya selama sebulan terakhir. Kunci yang selama ini dijaga ketat oleh suaminya kini berada tepat di genggamannya. Takdir seolah sedang mengujinya untuk memilih, tetap buta dalam ketenangan palsu, atau membuka tabir kebenaran. Kesempatan untuk mengetahui kebenaran seringkali datang tanpa terduga. Namun, ingatlah bahwa setiap keputusan untuk menggali rahasia selalu membawa konsekuensi emosional yang harus siap ditanggung. Langkah kaki Sheila terasa amat berat saat menyusuri lorong dingin menuju pintu kayu jati tersebut. Langkah demi langkah diiringi oleh perang batin yang sangat hebat di dalam dadanya. Di satu sisi, nuraninya mengingatkan untuk menghormati privasi suami yang sangat dicintainya. Namun di sisi lain, naluri seorang istri membisikkan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengancam kebahagiaan rumah tangga mereka jika terus dibiarkan gelap. Sheila berdiri tepat di depan pintu jati tua yang membisu itu. Napasnya terengah-engah, dingin menyergap hingga ke ujung jarinya saat ia perlahan memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Suara mekanisme kunci yang berputar terdengar sangat nyaring di tengah sunyinya rumah. Ketika ganggang pintu itu ditekan dan pintu perlahan terdorong terbuka, aroma debu berpadu wangi bunga kering yang samar langsung menyengat indera penciumannya. Ruangan di dalamnya tampak samar dan gelap karena tirai tebal menutupi jendela. Sheila melangkah masuk dengan perlahan, menahan napas sambil meraba dinding untuk menyalakan saklar lampu. Saat cahaya lampu kekuningan menyinari seluruh sudut ruangan, matanya membelalak sempurna. Apa yang tersaji di depan matanya sama sekali bukan tumpukan barang antik atau peninggalan keluarga seperti yang selama ini dikatakan oleh suaminya. Menghadapi kenyataan seringkali membutuhkan keberanian yang luar biasa. Namun, menyembunyikan rasa curiga tanpa mencari kebenaran hanya akan memperpanjang siksaan batin yang tak bertepi. Dinding ruangan itu dipenuhi oleh puluhan foto seorang wanita cantik bergaun putih bersama seorang anak kecil laki-laki. Di sudut ruangan, berdiri rapi sebuah ranjang bayi lengkap dengan mainan yang sudah berdebu, serta lemari pakaian wanita yang masih terisi penuh. Sheila menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan kaget yang hampir meluncur dari tenggorokannya. Rumah yang ia tempati ini ternyata menyimpan jejak kehidupan keluarga lain yang sama sekali tidak pernah diceritakan Haikal. Dengan air mata yang mulai menetes, Sheila mendekati sebuah meja kayu di tengah ruangan. Di atas meja tersebut tergeletak sebuah album foto tebal dan sebuah buku harian berdebu. Sheila membuka lembar demi lembar album tersebut dengan tangan gemetar. Di sana terlihat jelas foto-foto pernikahan Haikal beberapa tahun lalu bersama wanita dalam foto dinding tersebut, lengkap dengan senyuman bahagia yang sangat familiar di matanya. Kenyataan pahit itu menghantam dada Sheila hingga membuatnya sulit bernapas. Suami yang ia kenal sebagai pria sebatang kara yang belum pernah menikah ternyata menyimpan masa lalu yang begitu utuh dan rapi. Selama ini, Sheila merasa menjadi satu-satunya wanita yang bertahta di hati Haikal, namun ruangan ini membuktikan bahwa dirinya hanyalah orang baru yang masuk ke dalam bayang-bayang kehidupan masa lalu yang sengaja disembunyikan. Kejujuran tentang masa lalu adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada pasangan masa kini. Menyembunyikan fondasi masa lalu hanya akan membuat bangunan masa depan berdiri di atas tanah yang rapuh. Sheila meraih buku harian bersampul kulit coklat yang tergeletak di samping album foto. Lembaran kertasnya sudah agak menguning, diisi oleh tulisan tangan rapi milik seorang wanita bernama Maya. Dengan dada sesak, Sheila membaca setiap baris kalimat yang tertulis di dalam buku harian tersebut, mencoba memahami potongan drama yang pernah terjadi di ruangan ini sebelum ia hadir dalam kehidupan Haikal. Catatan demi catatan menceritakan kisah cinta manis yang berubah menjadi penyesalan berat. Maya menuliskan bagaimana ia terjerat dalam beban finansial dan kebohongan besar yang dilakukan oleh Haikal demi mempertahankan citra dan bisnisnya.
Di lembaran terakhir sebelum tulisan itu terhenti, ada surat pernyataan pembagian harta serta dokumen perceraian yang menunjukkan bahwa Haikal telah meninggalkan anak dan istrinya demi lari dari beban utang serta kegagalan masa lalu. Tangis Sheila pecah seketika di ruangan yang dingin itu. Karakter Haikal yang selama ini ia agungkan, sebagai pria bertanggung jawab, jujur, dan penuh kasih sayang, runtuh seketika tanpa sisa. Sosok lembut yang memeluknya setiap malam ternyata adalah pria yang sama yang tega membuang keluarga primernya dan menyembunyikan kenyataan itu demi memulai hidup baru yang tampak sempurna. Topeng kebaikan bisa saja dipakai untuk menutupi keburukan masa lalu. Namun, karakter sejati seseorang pada akhirnya akan terungkap melalui rekam jejak tanggung jawab yang pernah ia tinggalkan. Sheila terus menggeledah isi dokumen di dalam laci meja tersebut dengan air mata yang terus mengalir deras. Ia menemukan tumpukan surat tagihan atas nama Haikal yang belum terselesaikan, serta bukti transfer bulanan yang sangat kecil untuk pengobatan mantan istrinya yang ternyata sedang sakit keras di luar kota. Ternyata, kehidupannya yang serba mewah bersama Haikal sebulan terakhir dibangun di atas penderitaan orang lain yang ditelantarkan. Rasa mual dan penyesalan mendalam menyeruak dari dalam ulu hati Sheila. Ia merasa sangat bersalah karena menikmati segala kenyamanan rumah ini, sementara ada seorang anak dan ibu yang haknya dirampas demi membiayai citra palsu suaminya. Sheila meratapi keputusannya yang begitu cepat menerima lamaran Haikal, tanpa menggali lebih dalam siapa sebenarnya sosok pria yang menjadi suaminya tersebut. "Kenapa kamu melakukan ini padaku, Haikal? Kenapa kamu menjadikan pernikahan kita sebagai tempat pelarian dari dosa-dosamu?" Gumam Sheila lirik di tengah isak tangisnya. Kehangatan rumah ini seketika berubah menjadi dingin bak penjara bawah tanah. Rasa cinta yang semula membara kini berganti menjadi kekecewaan yang sangat dalam, membakar seluruh kebahagiaan yang baru sebulan ia rasakan. Kemewahan yang berdiri di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah membawa kedamaian sejati. Jangan silau oleh pesona luar sebelum memastikan kebersihan nurani dan tanggung jawab seseorang. Saat Sheila masih terduduk lemas di lantai sambil memegang dokumen-dokumen itu, suara deru mesin mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. Haikal ternyata pulang lebih cepat karena menyadari kunci kuningan kesayangannya tertinggal di rumah. Langkah kaki yang terburu-buru terdengar bergemuruh menyusuri lantai marmer, menuju langsung ke arah ruangan terkunci di ujung lorong. Sheila terpaku di tempatnya, tak sempat lagi untuk merapikan barang-barang atau melarikan diri dari ruangan tersebut. Pintu kayu jati itu terdorong lebar, dan Haikal berdiri di ambang pintu dengan napas terengah-engah. Wajah suaminya seketika pucat pasi saat melihat Sheila duduk di lantai, dikelilingi oleh foto-foto masa lalunya dan dokumen rahasia yang terhampar terbuka. Suasana ruangan seketika menjadi sangat mencekam. Udara terasa berat dan menyesakan. Tatapan mata Haikal berubah dari panik menjadi campur aduk antara rasa malu, marah, dan takut. Rahasia terbesar yang dijaganya rapat-rapat selama berminggu-minggu kini terbongkar sepenuhnya di depan wanita yang baru saja ia nikahi sebulan yang lalu. "Sheila, apa yang kamu lakukan di dalam ruangan ini?" bentak Haikal dengan suara bergetar keras, mencoba menutup-nutupi rasa panik dan malu yang menyergap dadanya. Pria itu melangkah tegap mendekati Sheila, lalu mencoba merebut paksa dokumen-dokumen dan lembaran foto tua yang ada di genggaman istrinya. Namun dengan sisa tenaga dan amarah yang membara, Sheila menepis kasar tangan suaminya, lalu berdiri tegap menatap mata Haikal dengan pandangan yang penuh rasa jijik dan kekecewaan mendalam. "Jangan pernah berani menyentuhku dengan tangan kotor itu, Haikal!" teriak Sheila dengan suara serak menahan tangis yang pecah seketika. "Jadi ini yang kamu sebut sebagai barang peninggalan keluarga yang sensitif? Ini anak dan istri sah yang kamu buang begitu saja demi hidup mewah dan pamer kebahagiaan bersamaku? Siapa sebenarnya kamu yang kunikahi sebulan lalu ini? Apakah kamu pria penyayang yang lembut, atau justru penjahat penakut yang lari dari tanggung jawab?" Haikal mendadak membeku di tempatnya berdiri. Lidahnya terasa keluh tak mampu menyusun kata sepakat untuk membela diri. Raut wajahnya yang biasa tenang kini memucat pasrah, digantikan oleh keputusasaan yang sangat nyata saat melihat tatapan istrinya. Pertahanan dan topeng kesempurnaan yang ia bangun dengan amat rapi selama berbulan-bulan kini hancur berkeping-keping di atas lantai ruangan dingin itu, meninggalkan rasa malu yang menyiksa.
Kemarahan seringkali menjadi benteng pertahanan pertama bagi seseorang yang kebohongannya mulai terungkap. Padahal, jalan terbaik untuk memperbaiki kesalahan bukanlah dengan kemarahan, melainkan keberanian untuk jujur dan mengakui celah. Haikal perlahan jatuh berlutut di atas lantai kayu yang dingin tepat di hadapan Sela, memegang erat kedua kaki istrinya sembari menangis terisak-isak. "Maafkan aku, Sela. Tolong maafkan aku. Aku terpaksa menyembunyikan semua ini darimu karena aku sangat takut kehilanganmu. Aku tahu masa laluku sangat buruk. Aku pria penakut yang lari dari utang dan kegagalan pernikahan pertama. Tapi sumpah, cintaku padamu sangat tulus dan aku hanya ingin memulai hidup baru yang tenang," bisik Haikal penuh rasa penyesalan. Sela menatap pria yang kini berlutut pasrah di bawahnya dengan perasaan yang hancur berkeping-keping tanpa sisa. "Kamu bilang ini cinta? Cinta tidak pernah dibangun di atas fondasi kebohongan dan penelantaran. Haikal, kamu membiarkan darah dagingmu sendiri dan wanita yang pernah mendampingimu menderita sakit tanpa kepastian, sementara kamu memanjakanku di rumah mewah ini. Setiap sen uang yang kamu belanjakan untukku terasa seperti racun setelah aku tahu kebenaran busuk ini." Air mata Sela mengalir deras menetes mengenai wajah Haikal yang tertunduk lemas. Puncak konflik ini benar-benar mencabik-cabik batinnya hingga ke dasar terdalam. Sela memang sangat mencintai suaminya, namun nurani dan keimanan di dadanya melarang keras untuk menikmati kebahagiaan di atas penderitaan seorang anak kecil yang tak berdosa. Rasa cinta yang semula membara kini berubah menjadi penyesalan pahit yang teramat sangat. Memulai lembaran hidup yang baru tidak akan pernah bisa berhasil jika dilakukan dengan cara melarikan diri dari kewajiban masa lalu. Cinta sejati tidak akan pernah menuntut seseorang untuk mengabaikan nilai kemanusiaan. Malam itu, suasana rumah mewah tempat mereka tinggal berubah menjadi amat sunyi dan dingin bak kuburan. Sela mengurung diri di dalam kamar utama, merenungi nasib pernikahan cantiknya yang baru berusia sebulan namun sudah dihantam badai sejauh ini. Di luar pintu kamar, Haikal duduk terduduk bersandar sembari terus mengusap air mata, memohon ampunan dan berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan masa lalunya jika diberi satu kesempatan lagi. Dalam kesendirian malam, Sela menghabiskan waktunya dengan bersujud dan merenung secara jernih tanpa diselimuti amarah emosional. Ia menyadari sepenuhnya bahwa menangisi keadaan tidak akan pernah menyelesaikan masalah atau mengembalikan kebahagiaan mereka. Ia harus mengambil sikap yang amat tegas, bukan hanya untuk menyelamatkan masa depannya sendiri, melainkan juga untuk memaksa suaminya menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas segala dosa masa lalu. Rasa penyesalan mendalam karena terlalu cepat menerima lamaran Haikal kini bertransformasi menjadi sebuah tekad baja yang bulat. Sela memutuskan bahwa ia tidak sudi diam saja dan menjadi bagian dari skenario kebohongan ini. Jika Haikal memang berniat mempertahankan pernikahan mereka, pria itu wajib membenahi dan menyembuhkan luka yang telah ia ciptakan pada masa lalunya, tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Penyesalan yang mendalam harus mampu diubah menjadi keberanian untuk mengambil tindakan yang benar. Kesedihan atas kebenaran yang pahit tidak boleh melumpuhkan logika dan prinsip moral yang kita pegang. Keesokan harinya saat matahari baru terbit, Sela melangkah keluar dari kamar dengan raut wajah tegar meski matanya masih amat sembab. Ia menghampiri Haikal yang tertidur lemas di atas sofa ruang tamu dengan wajah pucat kelelahan. Sela meletakkan seluruh berkas dokumen utang, foto masa lalu, serta surat tagihan medis di atas meja kaca, tepat di hadapan suaminya yang terbangun dengan terkejut. "Haikal, aku memberimu dua pilihan tegas hari ini," ucap Sela dengan nada suara yang amat tenang namun sangat dingin dan tak terbantahkan. "Pilihan pertama, kita bercerai sekarang juga dan biarkan aku pergi dari kehidupanmu. Atau pilihan kedua, kamu hadapi masa lalumu dengan jantan. Jual rumah mewah ini, pelunasi seluruh utang bisnismu, dan penuhi hak anak kandungmu serta mantan istrimu yang sedang terbaring sakit. Aku tidak sudi tinggal di sini satu hari pun lagi." Haikal tertegun menatap mata istrinya yang kini memancarkan keberanian luar biasa tanpa ada rasa ragu sedikitpun. Ia melihat bahwa kejujuran Sela tidak bisa lagi ditawar oleh air mata atau janji manis semata. Dengan napas berat dan mata berkaca-kaca, Haikal akhirnya menundukkan kepala dalam-dalam lalu mengangguk pelan, menyadari bahwa ketegasan istrinya adalah jalan satu-satunya untuk menuntunnya kembali menjadi manusia bermartabat.
Ketegasan seorang pasangan seringkali menjadi cermin penyelamat bagi kesalahan besar yang kita perbuat. Menegakkan kebaikan dalam rumah tangga memang membutuhkan keputusan pahit demi menyelamatkan nilai-nilai kebenaran. Beberapa minggu setelah peristiwa berdarah dingin itu, proses perbaikan hidup pun dimulai dengan langkah yang sangat berat. Haikal memasang papan penjualan di depan pekarangan rumah mewah mereka tanpa ragu. Dengan didampingi oleh Sela di sisinya, Haikal memberanikan diri terbang keluar kota untuk menemui anak dan mantan istrinya, menyampaikan permohonan maaf yang amat tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam atas segala penelantaran selama ini. Pertemuan emosional di rumah sederhana itu diwarnai isak tangis haru dan kelegaan batin yang luar biasa bagi semua pihak. Sebagian besar hasil dari penjualan rumah mewah mereka dialokasikan untuk melunasi sisa utang bisnis Haikal, serta menyisihkan dana tabungan pendidikan yang sangat layak untuk sang anak. Sela juga memastikan sendiri bahwa mantan istri Haikal mendapatkan fasilitas perawatan medis terbaik, hingga kondisinya benar-benar pulih. Meski kini harus merelakan kemewahan tempat tinggal dan kenyamanan hidup, ada kedamaian baru yang amat indah mengalir di dalam dada Sela. Memang sangat menyakitkan saat harus membongkar rahasia di balik pintu terkunci itu. Namun proses pertobatan dan pembenahan ini membuktikan bahwa selalu ada harapan bagi jiwa yang sungguh-sungguh mau bertanggung jawab. Proses menebus kesalahan masa lalu memang terasa amat berat dan menyakitkan. Namun itulah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan luka jiwa serta mengembalikan kehormatan diri di hadapan Sang Pencipta. Kini, Sela dan Haikal memulai lembaran baru dengan tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang amat sederhana di pinggiran kota. Tidak ada lagi pilar-pilar megah, barang antik bernilai tinggi, atau kemewahan yang semu. Namun di rumah kecil ini, tidak ada lagi pintu kayu gelap yang menyimpan rahasia kelam di antara mereka berdua. Kehidupan pernikahan mereka benar-benar dibangun kembali dari titik nol dengan keterbukaan total. Haikal bekerja keras membanting tulang setiap hari membangun usaha kecil-kecilan dengan kejujuran dan keringatnya sendiri. Setiap awal bulan, ia dengan disiplin mengirimkan kewajiban nafkah untuk anak kandungnya tanpa pernah terlambat sehari pun. Sela menatap perubahan fisik dan mental suaminya dengan rasa syukur yang membuncah. Pria yang dulunya penakut kini telah bertransformasi menjadi sosok suami yang sangat dewasa dan bertanggung jawab. Hubungan rumah tangga mereka kini tumbuh jauh lebih kokoh dan harmonis dibandingkan saat pertama kali menikah sebulan lalu. Kehancuran rasa percaya di masa lalu telah digantikan oleh fondasi kejujuran yang telah teruji oleh badai ujian hidup. Sela akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah diukur dari kemegahan bangunan tempat tinggal, melainkan dari ketenangan hati yang bersih. Kesederhanaan hidup yang dibalut oleh kejujuran utuh jauh lebih bernilai tinggi daripada kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Kedamaian sejati hanya hadir saat nurani kita terbebas dari rasa bersalah. Merenungi seluruh rangkaian perjalanan emosional ini, Sela kini mengerti pesan tersirat di balik pintu kayu gelap yang pernah menjadi misteri besar dalam hidupnya. Kunci kuningan antik yang tak sengaja jatuh hari itu bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan petunjuk Tuhan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka dari kebohongan yang berkepanjangan. Kadang, kebenaran yang paling menyakitkan sekalipun adalah bentuk kasih sayangnya agar kita tidak terus tersesat. Dalam menjalani kehidupan, kita seringkali merasa takut untuk menghadapi kenyataan pahit dan memilih untuk mengunci rapat rahasia atau kesalahan masa lalu. Kita lupa bahwa semakin rapat rahasia itu ditutupi, semakin besar kehancuran dan penderitaan yang akan kita ciptakan bagi orang-orang yang kita cintai di kemudian hari. Kejujuran memang membutuhkan pengorbanan yang sangat mahal, tetapi hanya kejujuranlah yang mampu memberikan kemerdekaan batin yang sesungguhnya. Pelajaran paling berharga dari seluruh kisah ini adalah jangan pernah mencoba membangun istana kebahagiaan di atas puing-puing penderitaan orang lain. Pertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban kita, hadapi masa lalu dengan tegar, dan jangan pernah takut untuk memulai kembali dari awal demi sebuah kebenaran. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tanpa celah, melainkan rumah tangga yang berani saling memaafkan dan berjalan bersama di atas jalan kejujuran. Kisah Sela dan Haikal mengajarkan kita bahwa sebuah rahasia yang disimpan rapat pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terkuak. Jangan pernah takut untuk menghadapi kejujuran, karena sepahit apapun kebenaran, ia jauh lebih menyembuhkan daripada manisnya kebohongan. Mari kita jadikan keterbukaan dan tanggung jawab sebagai pilar utama dalam setiap hubungan yang kita bangun.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.